Shushanshi mengeluarkan raungan ke arah langit, menyebabkan perisai penyu Suanwu di tangannya bersinar dengan cahaya batu giok. Cahaya beresonansi dengan tubuhnya, memperbesar seluruh tubuhnya ke titik di mana jaketnya mulai pecah karena otot-ototnya yang kokoh. Lampu hijau gelapnya intens meledak, menyebabkan udara di dalam panggung turnamen berubah menjadi kental. Setelah itu, cincin jiwa ketiganya menyala. Saat ini, dia tidak lagi seperti seorang guru jiwa, tetapi binatang buas yang sangat buas. Keterampilan jiwa ketiganya, kekuatan dunia bawah misterius, menyebabkan kekuatan tubuhnya menjadi 2 kali lipat secara instan. Setelah diperkuat oleh garis keturunan Suanwu, selanjutnya kekuatan dunia bawah misterius yang dia aktifkan dalam kondisinya saat ini tidak hanya memperkuat tubuhnya sendiri, bahkan mempengaruhi area yang sangat luas di sekitarnya. Viskositas seperti gelombang yang membuatnya seolah-olah ada yang terperangkap dalam gelombang justru karena pasukan dunia bawah misteriusnya langsung mengumpulkan sejumlah besar elemen air di sekitarnya. Yang Givan sejenak kehilangan semua kekuatan tempurnya, tetapi Yomengdi tidak. Dia segera merasa ada sesuatu yang salah setelah efek dari Mysterious Underworld menghilang. Ini bukan kekuatan yang harus dimiliki oleh leluhur jiwa 4 cincin, dan ini terutama terbukti setelah dia menyaksikan perubahan besar yang terjadi pada tubuh Shushanshi. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, dia membuat keputusan yang cepat dan segera memilih jawaban yang tepat dalam situasi, dan itu adalah menyerang. Dia perlu memberi Yang Ivan waktu untuk pulih. Kepercayaan diri asli yang dia miliki sudah sangat berkurang, dan dia tidak bisa menjamin hasil dari pertempuran ini jika lawannya bekerja sama. Dengan Divine Dual Sword yang dipegang di atas kepalanya, cincin jiwa ketiganya menyala. Suar cahaya keemasan dengan cepat naik di atas tubuhnya, dan gambar malaikat bersayap 6 samar-samar muncul di belakangnya. Tubuhnya langsung dicelup emas mengikuti penampilan malaikat ini. Ini adalah keterampilan jiwa ketiganya, Angelic Protection. Ini adalah menggandakan kekuatan serangan dengan menggunakan serangan berikutnya. Tepat setelah itu, cincin jiwa kelimanya menyala. Cincin jiwa hitam yang mewakili kekuatan 10.000 tahun langsung menyala, menyebabkan audiens yang jauh tanpa sadar menahan nafas dan melebarkan mata mereka. Ini adalah penampilan pertama dari keterampilan jiwa 10.000 tahun selama turnamen ini, dan semua orang ingin melihat seberapa kuat kekuatan itu. Angelic God Sealing Slash. Sebuah suara menawan terdengar dari suara Yomengdi. Ini bukan hanya panggilan sederhana karena keahliannya sendiri. Setiap kata yang dia panggil mengandung not musik yang berbeda, dan Divine Dual Sword-nya mengeluarkan dengungan yang jelas dengan setiap notnya. Ketika dia meneriakkan kata tebasan, Divine Dual Sword bergabung menjadi satu dan membentuk cahaya pedang tajam sepanjang 10 meter dan lebar 3 meter yang menebas ke arah Shushanshi. Wasit di atas panggung langsung menyerang dengan cepat begitu dia melihat serangan ini. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa Shushanshi akan dapat menerima pukulan ini. Serangan Yomengdi bisa dikatakan perpaduan dari keterampilan jiwa pertamanya, ketiga, dan kelima dikombinasikan dengan kekuatan jiwa malaikatnya. Kekuatan serangannya ini sebanding dengan milik seorang kaisar jiwa. Serangan seperti ini hanya bisa dilepaskan oleh Raja Roh yang kuat. Bahkan di akademi seperti Akademi Shrek, tekanan yang disebabkan oleh Shushanshi yang terbangun oleh Shushanshi membuat Yomengdi tanpa ragu menggunakan kekuatan penuhnya. Apapun yang terjadi, Jet Sky Academy tidak akan menyerah begitu saja pada kesempatan yang sangat langka ini untuk mengalahkan Akademi Shrek. Nanan, aku akan memberimu 3 detik, apakah itu cukup? Memegang perisai dunia bawah misterius yang telah berevolusi menjadi perisai Suanwu, Shushanshi tidak mengungkapkan rasa takut sama sekali saat dia menghadapi tekanan besar di depannya. Cukup, Jiang Nanan berkata dengan suara rendah. Saat dia berbicara, Shushanshi mengangkat perisainya. Setelah itu, semua orang bisa melihat 3 cincin jiwa pertamanya menyala. Lebih mengejutkan lagi, ketiga cincin jiwa ini langsung bergabung bersama dan membentuk cincin jiwa hitam yang memancarkan cahaya yang cemerlang. Ular hijau gelap di perisai Suanwu tampaknya bangkit. Itu mengangkat lidahnya sedikit dan lampu merah mulai mekar dari matanya ketika gambar besar ular kura-kura naik di belakang punggung Shushanshi. Ini adalah perpaduan gadis keturunan God Beast dan beberapa cincin jiwa. 3 keterampilan jiwa yang Shushanshi gunakan saat ini adalah masing-masing gempa dunia bawah misterius, perisai dunia bawah misterius, dan kekuatan dunia bawah misterius.
Pada saat ini, tiga keterampilan jiwanya menyatu menjadi satu, melepaskan kekuatan luar biasa dari keterampilan jiwa 10.000 tahun. Namun, jika seseorang cukup dekat untuk melihat Susansi yang saat ini dikelilingi oleh cahaya hijau, mereka akan menemukan bahwa wajahnya telah berubah menjadi sangat putih seketika keterampilan ketiganya menyatu bersamaan. Cahaya hitam yang menghiasi perisai Xuanwu langsung membesar ke titik di mana ia memiliki diameter 3 meter. Perisai besar miring ke depan, menghalangi kekuatan Angelic/God Ceiling. Seketika, dua jiwa keterampilan 10.000 tahun bertabrakan. Erangan menusuk telinga menyebar ke seluruh tubuh turnamen dan juga area turnamen. Penghalang pelindung luar memancarkan cahaya terang yang menusuk, menyebabkan penonton yang jauh untuk sementara tidak dapat melihat apa yang terjadi di atas panggung. Yu Mengdi tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi situasi seperti ini. Begitu God Ceiling Angelic miliknya mendarat di perisai Xuanwu, dia merasa seolah-olah serangannya telah ditelan oleh laut luas. Setelah itu, ledakan dahsyat terdengar. Selain itu, kekuatan jiwanya telah sangat lemah, sementara keterampilan jiwanya yang ketiga langsung menghilang. Raungan rendah tiba-tiba menyebar ke seluruh area pada saat ini. Raungan yang menyerupai kebangkitan God Beast mencakup seluruh setengah dari tahap turnamen. Dan semua orang, termasuk wasit yang berjiwa sage 7 cincin, merasa pikirannya menjadi kosong dari raungan yang menakutkan. Tubuh mereka tampaknya telah ditelan oleh rawa yang paling kental, membuat mereka tidak bisa bergerak. Nanan, sekarang, suara Susansi yang agak serak terdengar oleh telinga Jiang Nanan. Pada saat ini, tubuh Jiang Nanan lenyap, ditutupi oleh cahaya yang kuat yang dihasilkan oleh tabrakan antara perisai Xuanwu dan God Ceiling. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia menghilang atau bagaimana dia muncul di belakang Yu Mengdi. Jiang Nanan muncul tepat di belakang Yu Mengdi. Dia dengan lembut melompat, lalu mendaratkan tendangan di punggung bawah Yu Mengdi. Susansi telah menyatukan tiga keterampilan jiwanya ke dalam 10.000 tahun cincin jiwa. Pada saat ini, Yu Mengdi masih lumpuh akibat keterampilan jiwa itu, menyebabkannya tidak mampu melawan Jiang Nanan. Estimasi Susansi tentang kekuatannya sangat akurat, 3 detik. Dia tidak bisa melakukan apapun selama 3 detik. Bahkan wasit yang baik akan tertunda selama sedetik oleh Xuanwu roarnya sebelum dia dapat kembali ke akal sehatnya. Setelah ditendang di punggung oleh Jiang Nanan, tubuh Yu Mengdi segera dilemparkan ke depan dalam bentuk bulan sabit. Dalam pertempuran, Jiang Nanan tidak sebaik dia melihat ke arah keluar. Dengan tangan kanannya menarik rambut Yu Mengdi, Jiang Nanan mengunci kakinya ke lehernya. Setelah itu, dia membalik-balik di udara, menyebabkan tubuh Yu Mengdi terbang tanpa beban dan dengan keras bertabrakan dengan pelindung jarak jauh sebelum meluncur ke tanah dan turun dari panggung turnamen. Seluruh proses ini hanya memakan waktu 3 detik, dan Yu Mengdi merasa seluruh tubuhnya sakit ketika dia sadar. Namun sekarang di bawah panggung, selain itu beberapa aura nadinya yang penting telah dihancurkan, dan rasa pusing dan mual yang hebat akibatnya menyebabkan untuk tetap di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia dapat pulih. Bahkan tidak perlu berbicara tentang Yang Yifan. Tanpa membutuhkan Jiang Nanan untuk bergerak melawannya, Susansi sudah berjalan menghampirinya dan menendangnya langsung dari panggung turnamen seperti karung goni. Bahkan Yu Mengdi linglung selama 3 detik. Setelah dia terbanting ke tanah oleh gempa dunia bawah misterius, dia tidak bangkit kembali. Itu cukup tragis. Pada kenyataannya, bahkan jika Susansi dapat membuka segel kekuatan Xuanwu, dia tidak akan cocok untuk Yu Mengdi dalam pertarungan 1 lawan 1. Bagaimanapun, ia tidak memiliki sarana untuk menyerang. Selanjutnya, kekuatan jiwanya dan potensinya akan terkuras pada tingkat yang mencengangkan setelah melepaskan kekuatan Xuanwu. Akan tetapi, sebagai master jiwa yang gesit, Jiang Nanan dapat berkoordinasi dengan sempurna dengannya. Kemampuan defensif Susansi yang tak tertandingi sangat sempurna melengkapi kecepatan dan kemampuan tempur jarak dekat. Dalam situasi di mana siapapun dengan mata jernih mampu mengatakan bahwa mereka tidak dalam posisi yang menguntungkan, mereka benar-benar dapat melakukan kemenangan pertama yang tak terduga untuk Akademi Shrek. Kami menang. Tubuh Susansi sedikit gemetar dan lampu hijau gelap di tubuhnya memudar. Pada saat ini, Jiang Nanan akhirnya menemukan bahwa wajahnya sepucat selembar kertas.
dan tubuhnya terhuyung-huyung. Darah bahkan berembus dari mulut dan hidungnya. Meskipun dia telah rilis kekuatan Xuanwu, bagaimana mungkin Angelic God Sealing Slash Yomengdi yang sebanding dengan serangan yang dilepaskan oleh seorang kaisar jiwa dapat dengan mudah diblokir. Setelah secara paksa memblokir serangan itu, Susansi menderita luka berat. Tubuhnya bergoyang-goyang dari sisi ke sisi, dan dia hampir roboh ke tanah. Jiang Nanan secara tidak sadar mengambil beberapa langkah ke depan dan mendukungnya dengan lengannya. "Kamu bagaimana kabarmu?" Jiang Nanan berbisik. Susansi menatap wajahnya. Meskipun dia memberi ekspresi jelek di wajahnya, matanya masih dipenuhi dengan kebahagiaan. "Aku merasa sangat baik. Aku akan selalu senang bertarung denganmu. Jika ada yang ingin melukaimu, mereka harus melangkahi mayatku. Nanan, kamu tahu, jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah bisa menembus segel pada jiwa bela diri saya dan melepaskan kekuatan yang sebenarnya." Pada titik ini, dadanya mulai bergelombang dengan kasar. Setelah mengeluarkan serangan teredam lainnya dan meludahkan seteguk darah segar, tubuhnya jatuh lurus ke arah Jiang Nanan. Terkejut, Jiang Nanan buru-buru membantunya berdiri. Susansi tidak jauh lebih tinggi darinya, jadi dia hanya bisa meletakkan lengannya di atas bahunya dan berjalan kembali ke ruang tunggu. Di bawah panggung, Akademis Reich sudah sangat gembira. Mereka telah memenangkan pertandingan pertama mereka. Ini berarti bahwa mereka telah mengambil langkah maju yang kokoh melalui jalan yang tidak mungkin. Hanya mulut Bebe yang berkedut sesaat ketika dia berbisik, "Orang murah ini benar-benar tidak akan menyerah begitu saja." Seseorang yang menaruh seluruh berat tubuhnya pada orang yang lembut dan berbau harum merasakan hidungnya gatal. Dia merasa seolah-olah bergerak sedikit dan menahan bersin.